Alhamdulillah untuk acara kali ini, malam ini podcast tentang bulan Muharram sepenuhnya kami Ansor Media didukung oleh Pondok Pesantren Madrasah Diniyah Al-Hafidhah yang ada di Karangmenggah. Jadi di pondok sini itu menerima peserta didik khususnya perempuan yang mana programnya banyak sekali. Di sini ada tahfidzul Quran dan lain-lainnya. Mungkin dari panjenengan, dari pemirsa yang ingin mempercayakan putrinya untuk mondok di sini, insya Allah adalah solusi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan kami Ansor Media, Gerakan Pemuda Ansor PAD Wonorejo. Yang kali ini kami akan mengangkat tema tentang bulan Muharram, yang mana tema ini berawal dari banyaknya pertanyaan dari masyarakat kalangan awam yang masuk kepada kami melalui WA, melalui komentar di channel YouTube kami. Dan alhamdulillah kali ini kami bisa mendatangkan narasumber yang mana beliau ini aktif di Pondok Pesantren Sidogiri sebagai staf pengajar Madrasah Aliyah. Beliau bernama Gus Fauzan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya Ribun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Gus, kami program dari PAD Ansor itu mengadakan podcast terkait biasanya kami itu menampung dulu pertanyaan dari masyarakat kepada kami, sehingga kami screening dari pertanyaan-pertanyaan itu mengutip kepada tentang bulan Muharram. Momennya tepat seperti sekarang gitu. Betul. Banyak pertanyaan Gus yang kami yang masuk di kami itu. Begini Gus Fauzan. Satu pertanyaan dari rekan-rekan ini, apa itu Muharram dan mengapa bulan ini menjadi awal kalender Hijriah? Jadi masyarakat banyak yang bertanya, kok bukan bulan Maulid, bulan Ramadan, atau bulan Syawal, kalender pendidikan di madrasah di pondok kan sebetulnya kan bulan Syawal. Kenapa ini kok bulan Muharram? Terima kasih, pertanyaan bagus. Jadi ini kenapa kok dimulai dari Muharram? Apa itu Muharram? Jadi gini, kalau kita ambil dari sisi bahasa, Muharram itu diambilkan dari kata haromah. Jadi masdar mim dan isim maf'ul dari haram. Haroma yuharrimu tahriman tahrimatan tahroman tihroman muharraman fahuwa muharrimun wa dzaka muharramun. Jadi yang artinya Muharram itu bulan yang diharamkan atau bulan yang dimuliakan. Kenapa kok dimuliakan? Karena termasuk salah satu Asyhuril Hurum yang empatnya. Bulan-bulan mulia yang empat yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ini kenapa kok disebut Muharram? Karena masuk bulan-bulan yang dimuliakan, yang diharamkan. Kenapa kok disebut bulan yang dimuliakan? Karena di bulan tersebut orang-orang Arab dulu itu sepakat untuk tidak melakukan pertumpahan darah. Ya kan di masa jahiliyah itu sering suka tawur orang antar kabilah-kabilah gitu. Khusus di bulan 4 ini mereka sepakat untuk tidak angkat senjata. Sehingga disebutlah namanya Asyhuril Hurum. Nah, sebetulnya Asyhurul Hurum itu ya 4 itu Gus ya? Iya, 4. Jadi bisa diulang Gus apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Gitu. Terus gini Gus. Untuk yang tadi pertanyaan selanjutnya itu tentang kenapa kok jadi awal kalender Hijriah. Bulan ke-1 di Hijriah gitu Gus. Kenapa? Jadi ini awal mulanya adalah keputusannya Sayyidina Umar, ijtihadnya Sayyidina Umar yang kemudian oleh sahabat lain itu disepakati sehingga menjadi ijma.
Ya, menjadi ijma umatul muslimin bahwasanya awal bulan Hijrah itu adalah bulan Muharram. Nah, kenapa pertimbangannya Sayyidina Umar kok milih bulan Muharram, kok tidak Syawal kata Sabian itu, kok tidak Ramadan, kan bulan mulia, ya, kok tidak Mulut, bulan kelahiran Kanjeng Nabi. Karena Sayyidina Umar itu ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama seperti yang disebutkan di depan, karena Muharram itu termasuk bulan-bulan yang mulia. Ya. Jadi satu. Alasannya sudah jelas. Sudah jelas. Yang kedua, karena Muharram itu adalah lembaran baru di masa Arab sebelumnya, sebelum kedatangan Islam, itu untuk memulai lembaran baru itu dimulai dari bulan Muharram. Kenapa kok lembaran barunya bulan Muharram? Karena puncak kegiatan, puncak aktivitas orang-orang Arab itu ada di bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi haji itu puncak dari segala kegiatan yang ada. Sehingga pasca puncak otomatis dari nol lagi, ya, dari awal lagi. Sehingga dipilihlah Muharram sebagai bulan pertama. Jadi awal ya sudah seumpama kita itu sudah selesai acara kan mulai awal lagi. Dari ada ikhtibar pondok. Ya, setelah itu gitu. Terus yang ketiga alasannya adalah Kanjeng Nabi memulai persiapan hijrah itu dimulai dari bulan Muharram. Ya. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, kalau secara de facto secara fi'lan Nabi itu kan hijrahnya di bulan Maulid. Jadi awal Maulid kemudian nyampe di Madinah itu pertengahan atau akhir Maulid. Ya, cuma sebelum Nabi hijrah itu kan sudah direncanakan. Rencananya itu mulai dari bulan Muharram. Sehingga Nabi duluan, Nabi kan agak akhir yang hijrah. Sahabat-sahabat disuruh duluan itu berangkat duluan ke Madinah. Kan bertahap langsung semua. Bareng-bareng kayak rombongan gitu. Jadi dulu ya sahabat ini dulu sedikit-sedikit. Jadi rencana hijrah itu dimulai dari bulan Muharram. Sehingga ancang-ancang untuk hijrah itu dimulai dari Muharram. Sehingga dari ketiga pertimbangan itu menetapkan Sayyidina Umar menetapkan permulaan bulan hijrah dimulai dari bulan Muharram. Sudah jelas berarti di sini menjadi sebab atau alasan kenapa Muharram itu menjadi awal hijriah adalah ada beberapa faktor. Yang pertama karena bulan haram yang 4 itu. Sedangkan mengerucut lagi karena ini adalah awal dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW mulai berencana untuk melaksanakan hijrah ke Madinah. Gitu. Ada lagi pertanyaan, Gus. Setelah dari penjelasan panjenengan, akhirnya ada pertanyaan lagi. Mengapa Muharram begitu spesial dalam sejarah umat Islam? Kayaknya Muharram itu wah gitu loh. Betul. Nggak sama dengan bulan-bulan yang lain. Jadi menanggapi pertanyaan yang kedua dari panjenengan yang sudah sangat berbobot ini. Jadi kenapa bulan Muharram itu termasuk spesial? Karena di samping yang disebutkan tadi ada satu alasan. Kenapa menjadi pembeda dari bulan-bulan lain? Karena di Muharram itu, di bulan Muharram ada namanya Hari Asyura. Asyura itu dari Ashrun. Ashrun itu artinya 10. Berarti Asyura itu tanggal 10 seperti itu. Tanggal 10 di bulan Muharram. Bulan Muharram. Lah, kenapa kok spesial hari Asyura itu? Karena hari tersebut yang juga diperingati oleh umat-umat sebelumnya. Ya, umat-umat Nabi sebelumnya selalu memperingati namanya hari Asyura. Kenapa kok selalu diperingati? Ya, dalam satu hadis disebutkan Nabi ketika baru nyampe Madinah itu orang-orang Yahudi Madinah itu puasa bulan Asyura. Ketika ditanyakan, kenapa kok sampean semua puasa bulan Asyura? Karena di bulan tersebut Kanjeng Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari
Fir'aun. Sehingga kami berpuasa di bulan Asyura ini untuk sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah memberi keselamatan kepada Nabi Musa. Seperti itu. Setelah kita teliti di sejarah, ternyata bukan hanya kejadian Nabi Musa. Diruntut dari referensi-referensi berbagai referensi ulama, ternyata di bulan Asyura itu ada beberapa peristiwa penting. Pertama, ya, Nabi Adam diterima taubatnya di hari Asyura. Yang kedua, tanggal 10 bulan Muharram itu. Tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Nabi Nuh diselamatkan turun dari bahtera, selamat dari banjir bandang di hari Asyura, ya, selesai turun dari banjir bandang. Kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Raja Namrud di hari Asyura, dan kejadian-kejadian besar para nabi itu semuanya pas momennya di hari Asyura, sehingga tidak heran kalau para umat-umat terdahulu sangat menghormati hari Asyura. Sehingga kata Kanjeng Nabi, "Fanahnu haqqu minkum bi Musa." Saya lebih berhak untuk menghormati menghormati hari Asyura karena Nabi Musa daripada kalian semua. Sehingga Kanjeng Nabi menyuruh puasa kepada umat-umat Islam. Seperti itu. Oh, itu banyak kejadian-kejadian di tanggal 10. Banyak kejadian luar biasa di tanggal 10. Sehingga sangat spesial momen dari Asyura ini. Otomatis juga bulan Muharram menjadi bulan yang spesial. Di samping lagi negara ada tanggal 10 itu. Ada 10 tersebut. Panjenengan tadi barusan mengatakan saya ada puasa-puasa gitu. Betul. Emangnya begini, apa saja amalan yang dianjurkan di bulan Muharram? Saya kayak segelintir barusan ada kayak puasa-puasa. Iya. Ini pertanyaan tafrik dari barusan ya, bagus sekali dan pengalaman panjenengan. Jadi amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Muharram itu kalau bisa disimpulkan itu ada sekitar 12. Atau sebagian kalangan itu menyingkat dengan 6S ya. 6S, kemudian 6S itu adalah salat, saum, saum artinya puasa, kemudian silaturahim, jadi ke sanak famili berkunjung ataupun kasih kabar lewat HP, lewat WA, selamat hari Asyura, bagaimana kabarnya, seperti itu juga termasuk silaturahim. Ya, walaupun tidak bisa secara langsung pakai HP juga bisa. Ya, silaturahim. Silaturahim. Kemudian sowan kepada orang alim, orang soleh, sowan masyayikh, sowan tokoh-tokoh, minta barokah doa, itu juga dianjurkan di hari Asyura. Kemudian selanjutnya adalah sowan sedekah, ya, sedekah kepada anak yatim, sedekah kepada orang-orang fakir, kemudian sedekah kepada kepada yang membutuhkan, ya. Kemudian juga ada S1-nya sambang orang sakit, ya. Namanya kalau di Iyadatul Marid kalau di bahasa Arabnya. Jadi kalau ada tetangga yang sakit itu sangat dianjurkan dijenguk ketika hari Asyura. Ya, itu yang S yang 6. Ditambah lagi menyantuni anak yatim. Ya, kan ada acara santunan anak yatim. Itu kasih bingkisan atau apa, itu memang dianjurkan di hari Asyura. Kemudian salah satu anjuran lagi ketika menyantuni anak yatim, mengusap kepalanya, ya, mengusap kepala yatim. Ya, yatim itu kan orang yang masih belum balik, yang tidak punya ayah, ya, itu yatim. Punya ayah. Ya, kalau sudah berjanggut ya bukan yatim. Berarti intinya yatim itu yang tidak punya ayah. Anda kan punya ayah, punya ibu, bukan yatim. Bukan yatim. Ya. Tidak ada istilah dalam kitab. Ya, bukan yatim kalau istilahnya itu. Di sini piatu kalau itu kalau di Indonesia piatu. Ya, ada. Kemudian ya, jadi ketika mengusap anak yatim, kalau di sebagian keterangan itu disunatkan kalau mengusap kepalanya anak kalau itu yatim, sunat dari belakang ke depan, seperti itu. Kalau yang bukan yatim dari depan ke belakang, gitu. Kemudian ada lagi mandi, kemudian potong kuku, kemudian bercelak, dan terakhir tausiatul iyal,
atau yang sering kita istilahkan royalan. Oh, anu itu ya, saya pernah dengar semisal ngasih setiap harinya biasanya itu 10.000 kasih belanja lebih gitu Iya, kan? iya betul ya. Oh, iya. Jadi kasih sangu anak itu 5.000, kasih sangu 10.000 itu royalan. Ke belanja kepada istri itu kasih belanja 50.000, dikasih 100.000 itu tausiatul hiyal. Gini Gus, dari rentetan amaliyah yang panjenengan itu sebutkan, Nggih. kan ini kayaknya ada hubungannya dengan ibadah. Nggih, Takutnya nggih. kita terjerumus ke bid'ah gitu. Gus. Nggih, nggih. Apakah ada dalilnya? Gus? Oh, Karena ada nggih. sebagian Gus yang kalau sudah Muharram Hmm. membak keris. Itu secara naluri saya menolak gitu kan. Nggih, nggih. Ini kan kayaknya tadi puasa, terus apa itu ngasih royalan itu kayak memang ada dasarnya dalam hadis atau Quran Gus. Nggih. Kalau yang 12 yang kami sebutkan itu secara umum, secara garis besar itu sudah ada referensinya, baik itu di dalam hadis atau juga di kutubus salaf, di kitab-kitab ulama, sebagian besar seperti itu. Misalkan bahkan sebagian itu yang memang sahih hadisnya, seperti contoh tausiatul iyal, royalan itu hadisnya sahih oleh dikomentari oleh para ulama termasuk Imam Jalaluddin Asyuti, itu hadisnya sahih. Di dalam hadis disebutkan man wassa'a ala ayalihi wa ahlihi yauma asyura wassa'allahu alaihi rizqahu sa'iros sanah. Sa'iros sanah. Orang yang menjembarkan ya, belanjanya, menyebarkan keluarganya dan familinya di hari Asyura, maka Allah akan melebarkan rezekinya 1 tahun penuh. Ya, seperti itu. Dan ini oleh para ulama ditajrib, salah satunya oleh sahabat Jabir bin Abdullah, itu nyoba tausiatul iyal, nyoba melakukan royalan di hari Asyura, ternyata 1 tahun memang lancar rezeki. Termasuk juga Imam Sufyan bin Uyainah, Ibnu Uyainah pernah tajribah melakukan percobaan tausiatul hiyal selama 60 tahun. Beliau itu setiap hari Asyura selalu memberi belanja lebih. Ternyata 1 tahun dia itu lancar rezekinya. Dia lakukan seperti itu selama 60 tahun. Ya. Jadi memang terbukti. Selain juga di hadis, ternyata sudah ada tajribah dari ulama. Termasuk juga yang ada dalilnya adalah puasa. Kemudian amalan-amalan yang lain minimal itu ada di kitab-kitab ulama seperti itu. Sudah ada di kitab bisa dicek di kitab-kitab fikih, di I'anah, di itu semuanya sudah ada referensi. Walaupun tidak langsung di hadis, tapi itu lewat tajribah dari para ulama. Sekarang gini Gus, dari rentetan yang panjenengan jelaskan tadi, itu apa hikmah yang dapat kita pelajari dari bulan Muharram? Jadi hikmah dari bulan Muharram ini adalah kita itu semangat perubahan untuk menjadi lebih baik. Jadi bukan hanya kita itu mengenang sejarah, bukan kita itu bernostalgia dengan masa lalu, tapi bagaimana sejarah ini buat pelajaran bagi kita. Yang mana sebelum hijrah, kalau kita misalkan ya, umat Islam sebelum hijrah bagaimana itu berada di bawah tekanan orang-orang kafir. Setelah hijrah akhirnya oleh Allah diberi futuh, ya, diberi bagaimana kejembaran-kejembaran, kemenangan-kemenangan, perubahan yang lebih positif, yang lebih maju ketika sudah hijrah, sudah ada di tanah Madinah. Begitu juga kita, bagaimana kita memahami ini, kita ambil sebagai ibrah. Jika kita sebelum hijriyah itu masih tidak sesuai dengan harapan, bagaimana momen hijriyah ini kita jadikan sebagai ajang perubahan.
reformasi diri, revolusi diri menuju lebih baik, menuju yang lebih positif. Misalkan kalau sebelum Hijriyah, sebelum tahun baru kita malas-malasan untuk beribadah, malas-malasan untuk mengaji, baca Al-Quran, minimal ketika setelah tahun baru kita jadikan momen sebagai titik balik untuk menjadi lebih baik. Yang tidak pernah ngaji dikit-dikit walaupun 1 lembar seperti itu. Yang ibadahnya malas, kita kurangi malasnya. Terus kesimpulannya gimana? Kesimpulan dari pembahasan tentang Muharram mulai awal akhir itu, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya gini. Kalau kita lihat dari kisah-kisah para pendahulunya, termasuk kisah-kisah di hari Asyura, adalah bahwasannya pertolongan Allah itu nyata. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Istilahnya inna ma'al usri yusra. Pasti ada kemudahan di balik kesulitan. Badai pasti berlalu. Kita coba gini, kita renungkannya. Nabi Musa itu tidak tahu ketika dia ada di depan laut, kalau laut itu akan terbelah, tidak tahu, tidak terpikirkan sebelumnya. Cuma Nabi Musa tahu kalau Allah pasti menolong beliau. Ya. Nabi Ibrahim tidak pernah tahu kalau api itu akan membuatnya dingin, tidak membakar dia. Tapi Nabi Ibrahim tahu kalau Allah pasti menolong dia. Ya. Bagaimanapun caranya. Iya, bagaimanapun caranya. Ya. Sama seperti kita mungkin ada banyak kesulitan hidup, banyak cobaan hidup. Sebagai orang mukmin, kita tidak tahu apa yang terjadi di balik cobaan hidup itu, tapi paling tidak kita tahu dan yakin Allah akan menolong kita. Ya. Kita yakin Allah akan memberi solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti akan Allah kasih solusi. Bukan hanya kasih solusi, dikasih bonus oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dengan tanpa diduga-duga. Nah, seperti itu. Jadi orang kan pasti punya kesulitan hidup masing-masing. Pasti punya masalah masing-masing. Masalah sampean, masalah saya punya masalah. Ya, walaupun beda-beda masalah sampean dengan masalah saya beda-beda. Ya kadang-kadang orang itu iri-irian. Ya jadi itu ya. Sawang sinawang. Enggak ya jadi itu. Ya karena memang enggak tahu problem saya. Ya gitu. Nah, jadi kalau kita itu yakin terhadap Allah, pasti Allah akan memberikan solusi pada kita. Ala inna nasrullahi qarib, ya. Pertolongan Allah itu pasti dekat. Ya, kita berkaca kepada kejadian Nabi Musa, kejadian Nabi Ibrahim, belum tidak terpikirkan sebelumnya kalau akan ada laut terbelah, karena sebelumnya tidak ada ceritanya laut terbelah kan seperti itu. Akhirnya Allah memberi pertolongan, cuma karena beliau itu yakin Allah pasti menolong, akhirnya dikasih solusi oleh Allah, laut terbelah. Sebelumnya tidak ada ceritanya api itu dingin, itu tidak ada. Cuma karena dia itu yakin Allah itu pasti menolong dia, akhirnya dikasih solusi oleh Allah, dikasih namanya mukjizat api yang Allah bisa hukum kausal yang ada dalam ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, seperti itu. Alhamdulillah sudah, insya Allah sudah gamblang apa yang disampaikan beliau. Yang terakhir sebagai closing statement Gus, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada para pendengar, pengikut media Ansor Media ini? Monggo. Jadi dari apa yang kita diskusikan tadi, Gus, kita jadikan momen Muharram ini sebagai pertama
momen untuk semangat perubahan pada diri sendiri untuk menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik. Yang kedua, jadikan momen Muharram itu untuk bersabar atas cobaan, ya. Bersabar atas perintah Allah. Karena sabar itu ada 3 kalau di pelajaran kita di tafsir jalan itu, as-sabru 'ala ta'ah, was-sabru 'alal maksiyah, was-sabru 'alal masaib, ya. Jadi sabar terhadap kewajiban-kewajiban, disuruh sholat ya sholat, ya jangan mengakhirkan waktu, jangan sampai bolong sholat-sholatnya sesibuk apapun kita. Jadi itu. Ketika waktunya bulan puasa ya jangan bolong-bolong, jangan masuk ke tenda warung warung yang bertenda. Berhijab. Iya, itu berarti tidak sabar. Warung berhijab masuk warung berhijab tidak sabar. Yang kedua, as-sabru 'alal maharim, sabar terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh mencuri, tidak boleh ngerasani, tidak boleh dengki. Itu kita ikuti apa yang telah dilarang, yang dianjurkan, yang diarahkan oleh agama. Kemudian yang terakhir, as-sabru 'alal masaib, sabar terhadap musibah yang menimpa kita. Musibah itu setiap sesuatu yang menyakiti kita itu adalah musibah, ya seperti itu. Dalam Al-Qur'an disebutkan kalau kita itu terkena musibah disebutkan alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita kepada Allah akan kembali, seperti itu. Jadi kita jadikan momen Muharram ini tambah kesabaran kita karena Allah pasti akan menolong orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Terima kasih Gus atas waktunya. Sami-sami Gus, sami-sami Gus. Kami Ini juga sudah menjawab dari pertanyaan dan bahkan berarti saya pribadi banyak Gus terjawab secara otomatis apa yang selama ini menjadi unek-unek kami. Saya juga berterima kasih pada sahabat Ansor yang bisa bisa mengenalkan, bisa duduk bareng sama beliau Gus Fahmi. Beliau ini Masya Allah mentor saya di dalam aktivitas sehari-hari di dalam bermasyarakat. Tawaduknya luar biasa. Mulai di pondok dulu beliau senior saya. Mungkin mungkin kalau 4 tahun 5 tahun di atas saya di dalam prioritas itu. Memang seperti ini beliau ini, tawaduknya luar biasa. Pun terima kasih kepada semua pengikut acara Ansor Media. Semoga acara kali ini bisa menjawab apa yang jenengan selama ini menjadi pertanyaan dan bisa menjadi memotivasi panjenengan semua untuk menjadi lebih baik. Dari kami, undur diri ngapunten Gus nggih. Sami-sami, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.